Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Fase E SMA Negeri 2 Pandeglang. Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Subtema Teknik Infiltrasi, Fermentasi, dan Kria Solusi Mengatasi Sampah. Proyek ini berbasis permasalahan di lingkungan sekolah saat ini. Dimensi yang ingin dikuatkan adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Sehingga diharapkan seluruh warga sekolah dapat menerapkan konsep gaya hidup berkelanjutan dalam solusi mengatasi sampah. Situasi dan tantangan penataan lingkungan SMA Negeri 2 Pandeglang yang asri dan sejuk dipenuhi oleh pepohonan yang rindang, membuat warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Susunan tim proyek Gaya Hidup Berkelanjutan SMA Negeri 2 Pandeglang. Penanggung jawab Kepala Sekolah Bapak Dade Supriyatna. Penasehat Wakasek Kurikulum Ibu Haja Aan Hojana. Koordinator proyek Ibu Dian Lestari. Ketua Proyek 2 Ibu Dini Hendrawati. Sekretaris Bapak Dedi Purnomo. Anggota Bapak Hikmat Sandara Kuhara, Bapak Ashari Nurdiana, Bapak Iwan Purnama, dan Ibu Juhaini yang melakukan persiapan dengan menyusun gambaran umum sekolah dan perangkat ajar yang disimpan di drive bersama pada akun Belajar ID. Pada gambaran umum, dijelaskan pelaksanaan proyek 2 merupakan kolaborasi seluruh mata pelajaran kelas 10 fase E. Setiap fasilitator yang merupakan wali kelas mendapatkan 2 orang guru pendamping untuk membantu mengarahkan dan melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif berupa presentasi produk hasil kerja setiap kelompok di kelas masing-masing. Sedangkan gelar karya dilakukan bersama dengan asesmen sumatif Proyek 3 Kewirausahaan pada tanggal 30 Mei 2022 di Aula SMA Negeri 2 Pandeglang. Tim Proyek 2 menemukan permasalahan yang ada saat ini untuk dijadikan subtema dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan adalah: pertama, di lingkungan sekolah. Saat hujan, terdapat genangan air di sekitar lapangan basket, lapangan voli, dan depan laboratorium kimia. Perilaku peserta didik yang belum menjadi budaya untuk mensyukuri dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Aksi tujuan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema Gaya Hidup Berkelanjutan adalah peserta didik mampu menganalisis permasalahan sampah organik dan anorganik, serta mendesain sistem pengelolaan sampah di lingkungan sekitarnya melalui sistem infiltrasi, fermentasi, dan kria, baik secara infografik dan produk sebagai implementasi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Langkah-langkah proses pembelajaran. Pada modul ajar Proyek 2 sebagai panduan bagi fasilitator dan pendamping di kelas 10 terdiri dari: pertama, kegiatan pendahuluan. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa dan membaca sholawat lalu mengecek kehadiran. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik merespon dengan berbagai jawaban. Kemudian, guru mengecek siapa yang membawa tumbler dan menanyakan apa alasan mereka membawa tumbler. Selama proses pembelajaran, guru, fasilitator, dan pendamping melakukan asesmen formatif dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Guru
memberikan stimulus berupa 3 gambar keadaan di sekolah dan meminta peserta didik untuk menceritakan masalah apa yang terdapat di situ dan bagaimana upaya solusinya. Diferensiasi produk, setiap peserta didik memilih solusi mengatasi sampah yang diminati yang terdiri dari 3, yaitu sistem infiltrasi, sistem fermentasi, dan kria. Tahap kolaborasi. Setiap kelompok diberikan LKPD untuk didiskusikan dan membuat bahan presentasi sesuai minatnya. Tahap kolaborasi, setiap kelompok melakukan presentasi dan terjadi proses tanya jawab antara penyaji dan peserta lainnya. Yang ketiga, kegiatan akhir. Salah satu peserta didik menyampaikan kesimpulan dan manfaat mempelajari materi ini. Semua peserta didik mengisi link refleksi. Guru mengajak peserta didik untuk membaca istighfar 3 kali dan membaca doa di dalam hati. Pada pertemuan berikutnya, dilakukan proses pembelajaran dengan tujuan. Yang pertama, peserta didik melakukan pengamatan lingkungan sekolah sesuai kelompoknya, peminatnya bersama guru fasilitator dan guru pendamping. Peserta didik mengamati lubang biopori yang ada di sekolah merupakan solusi mengatasi air tergenang saat hujan dengan sistem infiltrasi dan di dalamnya dimasukkan sampah daun untuk proses fermentasi pembuatan kompos. Peserta didik mengamati sampah daun yang ada di lingkungan sekolah yang akan dibuat kompos dengan sistem fermentasi dibantu mikroorganisme di komposer. Peserta didik menemukan sampah botol plastik yang akan dibuat kria dengan teknik recycle agar dapat digunakan kembali. Kedua, peserta didik mampu menentukan jenis sampah organik dan anorganik. Ketiga, peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, didata alat dan bahan yang sulit didapat yang penyedianya dibantu oleh pihak sekolah. Keempat, peserta didik melakukan praktik sesuai kelompok minatnya, didampingi oleh fasilitator dan guru pendamping. Semua peserta didik dikumpulkan di lapangan untuk mendapatkan pengarahan dari ketua Proyek 2. Pemasangan alat biopori, pembuatan kompos dan penyimpanan di rumah kompos SMA Negeri 2 Pandeglang, dan pembuatan kria. Kelima, peserta didik menyiapkan bahan presentasi untuk asesmen sumatif. Keenam, peserta didik presentasi sebagai asesmen sumatif Proyek 2. Ketujuh, peserta didik mengikuti gelar karya bersama Proyek 3 di Aula pada tanggal 30 Mei 2022. Refleksi. Menampilkan testimoni peserta didik dan orang tuanya setelah selesai pembelajaran Proyek 2. Betul, setelah putri saya mengikuti pelajaran Proyek 2, jadi ada perubahan dalam dirinya itu, dibilang apa ya, jadi ada perubahannya itu sekarang lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya, terus membuat istilahnya seperti tidak ada barang yang terbuang, memanfaatkan dari bekas-bekas itu, apa contohnya aqua gitu. Nah, baik dibikin pot buat di pinggir-pinggir seperti gitu atau dibikin yang lain-lainnya. Apa yang saya pelajari dari Proyek 2 itu saya sangat merasa antusias ketika belajar karena pertama saya sendiri menyukai tentang materi yang ada dalam Proyek 2 tersebut. Ditambah dengan adanya diskusi bersama kelompok itu menambah wawasan karena adanya pertukaran pendapat. Implementasi atau penerapan dari profil pelajar Pancasila beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu
adalah dengan menjaga lingkungan agar dapat bermanfaat untuk kita semua, baik sekarang dan kedepannya. Dan penerapan dari benalar kritis, yaitu dengan adanya proses pertukaran pendapat dan juga pertanyaan tanya jawab ketika diskusi, serta bagaimana cara mengolah sampah dan masalah sampah baik dengan cara reuse, reduce, dan recycle.